Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya, sehingga kita masih diberikan kekuatan untuk hadir di majelis ini dalam rangka ketaatan menjalankan perintah Allah. Dan mudah-mudahan kita masuk hamba Allah yang diringankan, dikuatkan takwanya, dikuatkan menjauhi larangannya, dan menjalankan perintah. Sebuah khotbah dengan judul Tegar di Atas Agama, terjemahan. Marilah kita senantiasa kuat menghiasi hari-hari kita dengan ketaatan, karena sesungguhnya Allah melihat setiap hamba dari apa yang diperbuatnya. Jika dia berbuat kebaikan, semakin banyak berbuat kebaikan, maka mengindikasikan tinggi ketakwaan. Semakin malas, semakin berat, semakin kita melupakan semua perintah Allah, maka menandakan tipis atau lemah ketakwaan kita. Jamaah sekalian yang saya muliakan, jika kita melihat pada kehidupan, hampir semua manusia sebenarnya tahu bahwa alam semesta ini ada pencipta. Mungkin kalau di masyarakat kita yang tidak mempercayai, hampir tidak ada, kenapa tidak diperbolehkan menganut agama yang menganut kepercayaan yang tidak ada Tuhan. Jadi ateisme tidak diperbolehkan. Namun ketika kita sadar dengan begitu banyak semua orang tahu bahwa pencipta ada, Allah penguasa itu ada, namun sepertinya tidak banyak yang benar-benar tegar dalam istiqomah dalam beragama. Kadang-kadang agama hanya menjadi bagian, mungkin malah bagian kecil dari kehidupan mereka. Bapak sekalian, semua yakin, semua orang sadar, mengerti bahwa hidup ini akan berakhir. Hampir semua tahu. Dan kita setiap hari dihiasi dengan pelajaran orang meninggal dunia. Dan kita juga mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun tidak banyak sebenarnya yang selalu dalam hidupnya ini berusaha
berusaha mempersiapkan bahwa orang mati itu kan bukan selesai. Mati itu adalah sesuatu awal dari kehidupan yang sebenarnya. Hampir semua kita paham dan tahu bahwa dunia ini sementara dan akan berlanjut pada kehidupan yang pasti terjadi, dan kita paham, yakin bahwa hidup di akhirat itu hidup yang nyata. Tapi lihatlah perjalanan kebanyakan manusia yang lebih banyak disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Dan semua orang menyadari kalau penciptaan itu tidak sia-sia, namun sedikit orang yang mengingat Allah dalam hidupnya, menghiasi lisannya dengan zikrullah. Maksud saya, ternyata kalau diklasifikasi kehidupan manusia itu yang benar-benar sesuai dengan standar Rasulullah dalam berislam, itu mungkin prosentasenya tidak banyak. Jadi kalau Islam itu seperti kerucut dibagi 3, maka sepertiga yang bagian ujung yang sebenarnya yang benar-benar berkualitas itu mungkin sedikit, dan yang terbanyak adalah sepertiga dari kerucut yang bagian bawah. Islam mengakui din sebagai Islam, percaya adanya kematian, percaya kehidupan setelah mati, tapi lebih banyak lupa. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 69, dan orang-orang yang berjihad untuk kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah benar-benar akan ditunjukkan jalan Allah itu. Salah satu dari ulama yang kita anut, karena kita adalah mayoritas menganut mazhab Imam yang 4. Siapa sebenarnya orang-orang yang siap berjihad ayat ini? Lihatlah orang-orang yang siap menjalankan ibadah jamaah subuh di masjid kontinu istiqomah. Maka silahkan dihitung umat Islam kita saat ini berapa, dan kebanyakan adalah yang tua. Padahal yang tua itu nggak siap untuk berjihad. Nah, dari sudut pandang ini bisa kita pahami bahwa dalam ayat ini menggambarkan realitas kehidupan umat era ini yang begitu beda sekali dengan di zaman Rasulullah. Hampir semua masjid kita lihat jumlah mereka dari seluruh umat Islam prosentasenya mungkin sangat sedikit. Padahal itu hanya sebuah gambaran orang-orang mukmin yang kuat ketakwaannya, yang benar-benar akan diberikan jalan oleh Allah adalah mereka yang memasrahkan jiwanya. Dalam konteks jihad, dalam pengertian ini bukan mesti perang, tapi istilahnya mau memperjuangkan Islam sebagai Islam, sebagai penerus Rasul. Itu prosentasenya kecil kalau dilihat dari kalkulasi yang jamaah subuh di masjid. Nah, kita semua yang hadir silakan berkaca diri, apakah Anda termasuk bagian di dalamnya atau tidak. Maka ketuklah hati Anda, sadarilah, karena di dalam ciri keimanan seseorang itu ada cirinya dan ada bukti, dan bukti itu adalah salah satu dari pandangan beliau, kalau tidak salah saya
pendapat yang kuat melihat Mas Syafi'i kalau nggak salah, lihatlah mereka yang jamaah subuh. Maka kalau belum bisa, mari berniat. Bagaimana agar kita bisa tegar di dalam berislam? Pertama, senjatai diri kita dengan ilmu yang bisa memperkuat seseorang bisa istiqomah dalam konteks keimanan dan keyakinan. Yang pertama, diri pribadinya paham terhadap agama. Artinya apa? Di situ dia paham bagaimana berislam yang benar. Setelah paham, kemudian diamalkan. Maka yang pertama, persenjatai diri kalian dengan ilmu. Sementara kita semakin prihatin, banyak orang-orang ahli ilmu kita satu demi satu ya, telah meninggalkan kita dan agak susah mencari pengganti yang sekuat keimanan para alim orang-orang terdahulu. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambaku adalah para ulama, orang yang ahli ilmu. Artinya hiasan takwa karena ketaatan dan karena takut kepada Allah itu karena didasari kepahaman dan memahami tentang ilmu. Salah satu daripada ilmu itu sendiri adalah tauhid, keyakinan kepada Allah. Karena kalau orang tidak punya ilmu pasti tidak merasa dirinya sebagai hamba yang benar. Kemudian di dalam surat At-Taubun ayat 11 Allah berfirman yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Hati manusia yang diberikan petunjuk oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Dan ingat, tidak semua orang Islam itu masuk kategori orang yang beriman. Artinya di situ ada ketakwaan, ketaatan dan kesungguh-sungguhan di dalam menjalani agama. Yang kedua, jagalah aturan Allah, maka Allah akan menjagamu. Kenalkan dirimu pada Allah ketika engkau senang, maka Allah akan mengenalmu ketika engkau susah. Di saat bahagia, di saat diberikan kenikmatan, kelebihan, kecukupan harta, kedudukan, ingatlah Allah. Karena suatu saat akan berbalik. Manusia yang diberikan nikmat ini gak lama, dan setelah itu dia akan jatuh. Maka ketika saat dia jaya itu ingat pada Allah, maka saat jatuh akan ditolong oleh Allah. Tapi ingat, ketika kita manusia kebanyakan ketika diberikan kehebatan, kejayaan tapi lupa pada Allah, maka Allah akan membiarkan di saat jatuhnya. Jagalah aturan Allah, Allah akan menjaga. Ketika kita sadar dengan perbuatan kita, dengan memperbanyak menjalani perintah Allah dengan sungguh-sungguh istiqomah, ya, menjaga itu dalam arti kita sendiri secara individu minimal itu berusaha menjaga aturan Allah. Apa yang diperintahkan dilakukan, apa yang dilarang tinggalkan. Itu konsep dasar aturan Allah. Ketika kita bisa menjaga itu, maka Allah akan menjaga orang-orang yang senantiasa berusaha bertakwa kepada Allah. Kemudian yang ketiga, nasihat yang disampaikan, jangan takut di saat sendiri ketika kita berjuang, berdakwah, memperbaiki diri, memperbaiki masyarakat, karena banyak rintangan, banyak celaan, banyak cercaan. Itu tidak hanya terjadi di Irak ini, tapi zaman Rasul dan para sahabat jauh lebih dahsyat, dan itu harus tegak. Pada mulanya Islam, Rasulullah dalam sebuah hadis, bada'al Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatubu lil ghuraba.
Pada mulanya Islam datang dalam keadaan asing. Kita lihat Rasulullah memperjuangkan Islam itu jatuh bangun penuh perjuangan air mata dan darah. Dan Allah memberikan kemenangan karena kejayaan, karena ketegaran yang luar biasa Rasul dan para sahabat. Pada mulanya Islam datang dalam keadaan asing dan Islam akan kembali asing sebagaimana semula. Oleh karenanya sungguh beruntung orang-orang yang asik dalam pengertian ini agar dipahami dengan benar. Maksudnya adalah orang yang berjuang memikirkan dakwah, mengajak kebaikan, apalagi mencegah kemungkaran itu pasti akan banyak musuhnya. Dan itulah yang disebut dengan golongan orang-orang yang beruntung, yaitu orang yang mau berada dalam posisi yang demikian meskipun harus terasing. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketegaran berislam akan menentukan siapa kita. Karena Allah akan melihat hambanya dari apa yang sudah diperbuatnya. Jangan pernah berpikir surga kalau kita nggak pantas, karena kita tidak pernah memantaskan diri di hadapan Allah bahwa kita pantas masuk surga. Kita tidak pernah berpikir tentang permasalahan yang terjadi di dalam agama kita dari skop terkecil sekalipun. Semoga yang saya sampaikan bisa mengingatkan diri pribadi saya dan jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqullah. Bittaqullah. Bittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa la ilaha illallah.